Masyarakat lagi war takjil ketua PSSI dan kawan-kawan lagi war punggawa timnas yang disiapkan melawan Australia dan Bahrain nanti. Bos Erick Thohir menyiapkan beberapa nama untuk dinaturalisasi beberapa hari mendatang. Rencananya akan ada 3 pemain yang akan melakukan proses naturalisasi. Satu dari 3 pemain tersebut ada nama Joey Palupesi yang mengundang kontroversi karena usianya dinilai cukup tua untuk membela timnas. Joey Palupesi ternyata pernah bermain membela klub Liga Inggris. Hadirnya Joey Palupesi ini ternyata menggantikan pemain incaran Jairo Reidwald yang masih terganjal dalam menjalani proses naturalisasi. Kenapa Coach Kluivert dan tim memilih Joey Palupesi untuk membela timnas Indonesia? Mari simak update timnas Indonesia terbaru hari ini, tonton videonya sampai selesai bray. Komisi 10 DPR RI telah memberikan persetujuan pada naturalisasi 3 pemain untuk timnas Indonesia. Satu dari 3 pemain tersebut adalah Joey Palupesi, yang punya nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Komisi 10 DPR RI melakukan sidang dengan PSSI dan Kemenpora pada Rabu siang 5 Maret 2025. Sidang tersebut membahas dan memberikan persetujuan naturalisasi untuk 3 pemain yakni Joey Palupesi, Emil Audero, dan Dean James. Nilai pasar pemain sepak bola di Transfermarkt memang berjalan dinamis. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya sekedar performa di lapangan, tetapi juga usia pemain, kontrak, dan bahkan tren pasar. Jadi, tidak heran jika nilai pasar Joey Palupesi pun mengalami fluktuasi. Pada Desember 2024 lalu, Transfermarkt mencatat nilai pasar Joey Palupesi sekitar 300.000 euro atau sekitar 5,12 miliar rupiah. Performa konsisten dan gemilang di lapangan hijau menjadi faktor utama yang menentukan nilai pasar seorang pemain. Joey Palupesi yang kini berusia 31 tahun, tentu dituntut untuk menunjukkan performa terbaiknya bersama Lommel SK. Kontribusi signifikan dalam setiap pertandingan akan meningkatkan daya tariknya di mata klub lain. Semakin tinggi daya tariknya, maka semakin besar pula potensi kenaikan nilai pasarnya di Transfermarkt. Faktor usia juga turut mempengaruhi nilai pasar seorang pemain. Joey Palupesi yang telah berusia 31 tahun, tentu berada di fase akhir karirnya sebagai pesepak bola profesional. Sebagai perbandingan, saat direkrut Sheffield Wednesday pada 2018, nilai pasar Joey Palupesi mencapai 1,5 juta euro atau sekitar 26,07 miliar rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pasarnya saat ini. Periode membela Sheffield Wednesday juga jadi momen bagi Joey Palupesi untuk punya nilai pasar tertinggi dalam karirnya. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan penurunan nilai pasar seiring berjalannya waktu dan perubahan klub. Bergabungnya dengan Lommel SK, yang merupakan klub dengan level kompetisi yang berbeda, juga turut mempengaruhi penilaian pasar. Nilai pasar Joey Palupesi di Transfermarkt memang fluktuatif dan berada di kisaran 300.000 euro hingga 320.000 euro. Joey Palupesi memberikan statement berjanji akan bermain dengan sepenuh hati saat membela timnas Indonesia. Joey Palupesi adalah pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia yang bermain di posisi gelandang tengah. Pemain 31 tahun itu kini memperkuat Lommel SK di Liga Belgia. Sebelumnya, Joey Palupesi pernah membela timnas Belanda under 16 hingga under 20 tahun. Sekarang Joey Palupesi bersama Emil Audero dan Dean James tengah menjalani proses perpindahan kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) demi membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir dalam rapat tersebut mendampingi Wamenpora Taufik Hidayat. Sementara itu Joey Palupesi dan Dean James juga turut hadir melalui video call. Melalui video call, Joey Palupesi mengungkapkan kebanggaannya bisa membela timnas Indonesia. Bagi saya ini adalah kebanggaan untuk bergabung dengan tim nasional. Saya berterima kasih kepada siapapun yang membantu kami, ini sangat berarti bagi saya, ucap Joey Palupesi. Tambahnya, Indonesia adalah negara tempat kakek dan nenek saya. Saya akan bermain dengan hati terdalam saya, ini sangat berarti bagi saya dan keluarga.
PSSI bergerak cepat untuk menyelesaikan proses naturalisasi Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. PSSI berharap setelah menjadi WNI ketiga pemain ini bisa didaftarkan FIFA paling lambat 10 Maret agar dapat memperkuat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Siapa orang tua Joey Pelupesi? Munculnya nama Joey Pelupesi dalam daftar naturalisasi PSSI ini sempat menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, usianya sendiri sudah terbilang tua, yakni 31 tahun. Selain itu, Joey Pelupesi juga membela Lommel SK yang notabene merupakan tim papan bawah di kasta kedua Belgia, Pro League. Hanya saja publik perlahan menyadari bahwa naturalisasinya diperlukan timnas Indonesia untuk menambal lini tengah, seiring masih terganjalnya proses naturalisasi Jairo Riedewald. Apalagi lini tengah timnas Indonesia saat ini hanya memiliki 2 hingga 3 pemain keturunan saja, yakni Tom Haye, Ivar Jenner, hingga Nathan Choyaon. Karena alasan tersebut, naturalisasi Joey Pelupesi kini menuai dukungan dari publik. Apalagi posisinya merupakan posisi yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini, yakni gelandang bertahan. Terlepas dari hal tersebut, menarik untuk mengupas latar belakang Joey Pelupesi, termasuk sosok orang tuanya. Lantas, siapakah ayah dan ibu dari ex-punggawa FC Groningen itu? Dilansir dari laman media Tubantia, Joey Pelupesi sempat mengaku bahwa dirinya memiliki darah Maluku dari sosok sang ayah. Sang ayah sendiri diketahui memiliki darah Maluku, kendati ayahnya tak lahir di Indonesia, melainkan lahir di Belanda. Ayah saya lahir di Belanda, anak termuda kedua dari 10 bersaudara, kata Joey Pelupesi, dikutip dari media Belanda, Tubantia. Lantas apakah ibu Joey Pelupesi memiliki darah Indonesia? Disebutkan dari sumber yang sama, ibunya sendiri ternyata merupakan warga asli Belanda. Sayangnya, tak ada informasi lebih mengenai nama ayah dan ibu Joey Pelupesi. Hanya saja, jebolan Akademi FC Twente ini pernah mengunggah potret sang ayah di akun Instagram pribadinya. Terlihat wajah sang ayah terlihat sangat Indonesia dengan warna kulit sawo matang yang kemudian diwariskan ke Joey Pelupesi beserta adiknya. Tak hanya mewariskan darah Indonesia, sang ayah juga menjadi salah sosok paling berpengaruh dalam karir sepak bola Joey Pelupesi. Dilansir dari sumber yang sama, ayahnya dan pamannya dulunya adalah pesepak bola yang sempat bermain di klub bernama SVVN. Siapa sangka, klub tersebut menjadi klub pertama Joey Pelupesi hingga kini memiliki karir cemerlang di kancah Eropa. Sepak bola berarti segalanya untukku saat kecil. Saya berusia 8 tahun ketika gabung SVVN, klub di mana ayah saya, paman, dan sepupu juga berkarir, ujarnya. Bahkan bakat Joey Pelupesi di lapangan hijau bisa dikatakan ditemukan sang ayah yang melihat anaknya punya potensi menjadi pemain top. Saya tak berpikir jika saya akan menjadi bagus. Tapi, ayah saya sadar, dia pernah ditanya, dan dia sangat santai soal itu, lanjutnya. Dia berpikir lebih penting jika saya menikmati bermain sepak bola untuk sementara waktu, pungkas Joey Pelupesi. Namun, kendati demikian usia yang cukup tua, Joey Pelupesi tercatat memiliki kemampuan multifungsi atau mampu bermain di banyak posisi di lapangan. Hal ini tentunya cukup berguna jika timnas Indonesia memiliki kekurangan pemain di salah satu posisi. Berikut ini 3 posisi yang bisa dimainkan oleh Joey Pelupesi di timnas Indonesia nantinya. Posisi asli dari pemain keturunan Belanda Indonesia ini adalah gelandang bertahan. Melansir dari laman Transfermarkt, Joey Pelupesi dikenal memiliki kemampuan umpan yang cukup baik dan kemampuan mengalirkan bola dari lini belakang ke lini depan yang mumpuni. Hal ini tentunya menunjang posisinya sebagai seorang gelandang bertahan. Di timnas Indonesia, saat ini hanya ada nama Tom Haye dan Ivar Jenner yang merupakan pemain dengan posisi gelandang bertahan. Tentu dengan hadirnya Joey Pelupesi bisa memperdalam kedalaman skuad di sektor tersebut. Hampir sama seperti gelandang bertahan, Joey Pelupesi juga bisa dimainkan sebagai pemain yang berposisi di gelandang tengah.
Posisi gelandang tengah sendiri sejatinya hampir sama tugasnya seperti pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Namun, pemain gelandang tengah tak diwajibkan selalu membantu menjaga kedalaman di sektor pertahanan. Di Timnas Indonesia sendiri, posisi gelandang tengah sangat jarang. Tercatat, hanya seorang Ricky Kambuaya yang dikategorikan sebagai pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah. Dengan postur mencapai 180 cm, Joey Pelupesi memiliki posisi sekunder sebagai seorang bek tengah. Meskipun kini posisi bek tengah di skuad Timnas Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas, akan tetapi peluang Joey Pelupesi dimainkan di posisi tersebut jika dalam keadaan terdesak tentunya masih cukup memungkinkan. Nah, itulah beberapa posisi yang bisa dimainkan oleh Joey Pelupesi di Timnas Indonesia nantinya.